Kita pulang. Setelah si tukang vaksin meninggalkan kamarnya, Taejung mencabut paku yang ada di ranjang tempat tidurnya, lalu dengan diam-diam pergi ke sebuah tempat yang di mana di ruangan tersebut ada sebuah stop kontak. Dengan paku yang Taejung bawa, Taejung membuat stop kontak tersebut konsleting listrik, sehingga membuat penjara mati listrik dan membuat seluruh CCTV di area tersebut mati. Setelah semua petugas teralihkan, barulah Taejung bergerak. Dia pergi ke ruangan B dengan menyamar sebagai cleaning service. Namun, belum sempat mencapai tujuannya, salah seorang petugas datang sehingga membuat Taejung memutuskan untuk bersembunyi terlebih dahulu. Dan disinilah masalahnya. Taejung mulai merasakan pusing. Di tengah ketidaksadarannya tersebut, Taejung memaksakan diri mengganti pakaiannya dan kabur melalui ventilasi udara. Dan ventilasi udara itu membawa Taejung ke depan ruangan pelayanan. Dan di sana, Taejung nyaru dengan orang-orang yang berniat menjenguk keluarga mereka di penjara. Untuk memuluskan aksinya, Taejung menyilet kantong makanan salah seorang pengunjung sehingga membuat kantong makanannya berserakan. Berkat itu juga membuat ruangan itu teralihkan. Dan di saat itulah Taejung kabur. Namun, baru 2 langkah, Taejung tidak sadarkan diri. Taejung sadar sudah kembali berada di puskesmas tahanan. Dan dia diberitahu bahwa Taejung keracunan. Sedangkan si Piryang melihat CCTV saat Taejung mencoba kabur dari penjara. Melihat itu, dia merasa takjub dengan kecerdasan Taejung. Akhirnya, dia menemui Taejung. Dia tahu ada yang sengaja mencelakai Taejung. Dan dia berjanji hal ini tidak akan terjadi lagi. Sedangkan Doksun, dia dibebaskan oleh petinggi sipir. Doksun ditugaskan untuk membereskan Taejung. Malam itu, Doksun dan beberapa anak buahnya sengaja mengisolasi tempat Taejung berbaring. Sehingga Doksun dan sisa anak buahnya bisa dengan leluasa menghabisi Taejung. Sedangkan si Piryang, dia tidak sengaja melihat dokter penjara yang berada di luar dan sedang gelisah. Pak dokter itu meminta si Piryang untuk tidak banyak bertanya kepadanya, sehingga menimbulkan kecurigaan bagi si Piryang. Si Piryang sadar bahwa Taejung dalam bahaya. Saat dia berniat pergi ke puskesmas, dia dihadang oleh beberapa anak buahnya Doksun. Petugas ini tahu menghadapi Doksun sendiri sangatlah berbahaya. Yang tidak lama dari itu, si Piryang dan beberapa petugas lainnya datang dan bentrok dengan anak buahnya Doksun. Sedangkan Doksun sendiri saat ini sedang memburu Taejung. Taejung dikeroyok dan mendapatkan beberapa luka tusukan. Walaupun kalah jumlah dan kondisinya belum sehat, yang pada akhirnya Taejunglah yang menjadi pemenangnya. Pikiran. Kita pulang. Yang tidak lama dari itu, beberapa petugas dan sipir yang datang, dan mereka mematung. Semua tahanan yang terlibat keributan dimasukkan ke dalam sel isolasi. Di dalam sel isolasi itu, Taejung membayangkan adiknya Ada menemaninya. Taejung meminta maaf karena tidak bisa melindunginya dan berjanji Taejung bakal menemukan orang yang telah berbuat jahat kepada adiknya. Namun, tidak lama dari itu, beberapa petugas datang dan meringkus Taejung. Yang ternyata, tidak hanya Taejung, beberapa berandalan lainnya pun ikut diringkus dan dibawa ke sebuah tempat. Dan tempat itu dijaga oleh tentara bayaran dengan senjata lengkap. Paginya, mereka dikumpulkan dan diberi pakaian dengan masing-masing di baju mereka tertera nomor. Yang tidak lama dari itu, dari atas gedung, datang seorang pemuda misterius yang bernama Johan. Dan pemuda inilah dalang di balik penculikan tahanan ini. Mengingat besarnya pengaruh Johan terhadap orang-orang penting di Korea,
menandakan bahwa dia bukan pemuda biasa. Simpel saja, Johan meminta para tahanan untuk balapan dengan hadiah 5 miliar won untuk pemenangnya. Dan tidak ada aturan di balapan yang dibuatnya. Namun, siapa saja yang menolak perintahnya bakal berakibat fatal. 이 개새끼야! Para tahanan itu diberikan sebuah mobil yang sudah diberikan nomor sesuai dengan nomor di baju mereka. Namun yang jadi masalahnya, mobil yang si Johan bagikan tidak semuanya mobil bagus. Ada juga yang sial mendapatkan mobil butut, yang berakibat mereka saling jarah mengincar mobil yang paling bagus. Seperti yang sudah dikatakan si Johan bahwa di permainannya ini tidak ada aturan, dan hal semacam itu diperbolehkan. Dan keributan itulah yang diinginkan si Johan. Sampai akhirnya malam itu Taejung melihat medan balapan yang akan mereka mainkan. Paginya, Taejung menemui si Johan yang berada di sebuah menara paling tinggi di lokasi itu. Taejung ke sana dengan dikawal oleh tentara bayaran dengan senjata lengkap. Sesampainya di atas, barulah Taejung mengerti ternyata tempat itu berada di sebuah pabrik kosong yang dikelilingi oleh lautan. Dia juga akhirnya tahu bahwa si Johan seorang psikopat dan berniat membantai manusia dengan permainan yang dibuatnya. Dan permainan buatannya tersebut tidak mungkin bisa dilakukan oleh manusia biasa. Alasan si Johan menggunakan para tahanan itulah yang membuat Taejung mengerti kepribadiannya. Setelah membicarakan itu, Taejung memodifikasi mobilnya. Dia juga sekarang mempunyai anak buah yaitu si Jiyoung, mantan anak buah si Doksun. Hingga akhirnya hari balapan pun tiba. Semua tahanan sudah memodifikasi mobil mereka dan mereka saling hantam. Namun ada dua orang yang mempunyai tujuan lain, yaitu Doksun yang ternyata berniat balas dendam kepada Taejung. Sedangkan Gang Jae sekarang menjadi anak buahnya si Johan. Dan dia diperintahkan untuk mengincar Taejung. Namun mobil yang keduanya incar ternyata bukan Taejung melainkan si Jiyoung. 도광지 씨, 9번 차장. 구지용이. Sedangkan Taejung sendiri faktanya dia baru saja keluar dari gudang dengan menggunakan sebuah motor modifikasinya. Dan dia menghantam salah satu drone yang menayangkan permainan si Johan. Dan aksinya itu membuat si Johan terkesan. Si Johan langsung memerintahkan Gang Jae untuk menggunakan senjata pemberiannya. Namun ternyata Taejung sudah mengantisipasi itu. Ia menggunakan tabung yang diikat rantai di motornya. Melihat anak buahnya kalah, Johan semakin menggila. Dia merubah aturan permainannya. Siapapun yang berhasil menangkap Taejung, dialah pemenangnya. Dan si Johan juga menaikkan hadiahnya menjadi 2 kali lipat. Yang pada akhirnya semua tahanan sekarang mengincar Taejung. Namun, lagi-lagi Taejunglah yang menjadi pemenangnya. Melihat itu, si Johan langsung menggunakan snipernya guna memburu Taejung. Dan si Johan juga memerintahkan seluruh tentara bayarannya untuk ikut memburu. Namun, Taejung kabur masuk jauh ke dalam gudang, sehingga menghalangi pandangan si Johan yang mengawasi Taejung dari atas menara. Dan si Johan bisa melihat Taejung dari sebuah drone yang sedari tadi mengikutinya. Taejung melihat ke arah drone dan memberikan pesan tersembunyi kepada si Johan. Melihat itu, si Johan mengerti dan sekarang dia tertawa puas. Yang ternyata alasan sebenarnya Taejung menemui si Johan sebelumnya untuk melihat situasi. Dan sekarang si Johan sadar saat ini Taejung sedang ancang-ancang untuk kabur. Saat ini si Johan masih bisa tersenyum lantaran jalan kabur satu-satunya terhalang oleh sebuah mobil. Saat itu juga si Johan langsung mengarahkan snipernya. Namun, ledakan dan kabut menghalangi pandangannya.